Yang beda banget sama tahun kemarin itu adalah nilai rapotnya ini bukan nilai rapot mapel jurusan. Tapi kayaknya udah selesai ya santai-santainya. Iyalah, bukan Udahlah, waktunya kayak buat gitu. santai-santai, apalagi kalau kita emang beneran punya mimpi ya. Ya betul. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk 107,7 FM gitu. Dengan saya host pengganti yang siaran sesuka hati. Lama tak berjumpa guys. Kita bertemu lagi dengan orang yang sama. Terakhir tahun lalu ya? Tahun lalu Udah lama banget ya. pas masih ada Pak Ari. Ya, sekarang Pak Ari Masih sudah ada Pak Ari juga sekarang. masih ada, maksudnya sudah hijrah gitu, jadi kawan kami sedang hijrah dulu. Kita mau ngapain nih Bu Tami? Mau ngebahas tentang yang baru nih untuk kelas 12 terutama ya. Oh, iya. Tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ya, mengingat sekarang sudah masuk ke akhir tahun ajaran semester 1 ya di 2022-2023. Sampai di mana nih adik-adik persiapan untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri terutama ya? Iya, Apalagi sekarang ada sistem baru ya? Sistem baru, nama baru, Iya, dan betul. beberapa sistem baru. Nah, apa sih Bu Tami nama baru atau sistem barunya? Kayak mungkin kalau dulu seleksi masuk perguruan tinggi itu, kalau sekarang ada namanya itu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Apa tuh? SNPMB. Iya. Bukan T belakangnya. Oh, prestasi ya belakangnya. Kalau dulu SNMPTN. Iya. Kalau sekarang SNPMB. Itulah pokoknya. Iya. Kalau misalnya ejaannya apa salah maaf ya gitu. Apa itu Bu Tami? Nah, SPNMB ini dia itu dibagi 3 jalur ya. Yang pertama itu ada SNBP, kemudian yang kedua itu ada SNBT, sama yang ketiga jalur mandiri. Gitu. Apa yang berbeda Bu Tami? Yang beda sebenarnya hampir sama ya. Hampir sama. Hampir sama kayak yang SNMPTN. Coba Bu Kiki kan tahu ya, SNMPTN itu berarti kita pakai Rapot pakai sama nilai rapor prestasi. sama prestasi. Nah, Iya. ini juga kan SNBP itu berarti berdasarkan prestasi gitu ya. Jadi katanya sih hasil sosialisasi kemarin itu jadi 50% diambil dari nilai rapot. Nah, yang beda banget sama tahun kemarin itu adalah nilai rapotnya ini bukan nilai rapot mapel jurusan, Tapi rata-rata keseluruhan mapel. oh, Jadi semua iya, berarti semua ya. dari mula, kemudian mapel umum, mapel jurusan. Nah, itu dirata-ratakan, nah itu diambil minimal 50%. Oh, 50%. Iya. Terus 50%-nya lagi itu barulah diambil dari prestasi yang lain. Prestasi yang Sertifikat. Kemudian terutama kalau yang mau ambil olahraga atau seni mungkin ada portofolio gitu. Terus tapi ini juga ada itu sih, ada apa sih, katanya dikembalikan lagi ke kampus. Katanya jika memang ada beberapa jurusan yang harus didukung oleh beberapa mapel. Nah, di komponen yang kedua ini kan tadi 50% nilai keseluruhan. Nah, ini 2 mapel ini tuh yang mendukung untuk jurusan yang mau diambil, gitu. Oke. Berat gak sih guys, kita baru ketemu tanpa basa-basi langsung ini udah sistem baru loh seperti itu. Iya. Tapi mudah-mudahan meskipun tanpa basa-basi kita langsung buka, ini bisa jadi pemantik ya. Iya, semoga. Apalagi di tanggal 28 ya. Iya. 28 besok udah pengumuman siswa eligible. Nah, kalian udah bener-bener persiapan belum sih, atau bahkan belum sama sekali? Kalau belum sama sekali sebetulnya udah telat ya. Iya. Cuman gak ada kata terlambat lah ya. Masih bisa lah buat berusaha kayak gitu toh. Pengumuman siswa eligible-nya baru tanggal 28 besok. Jadi masih bisa. Nah, itu barusan mengenai SNMBP. SNBP. Nah, selain SNBP yang dulunya namanya SNMPTN, berarti dengan yang Utami tadi sampaikan sebetulnya nggak beda jauh ya sama apa yang terjadi di tahun lalu. Karena kalau tahun lalu kan namanya SNMPTN, kayak gitu ya, undangan kayak gitu lewat jalur rapot. Kalau yang tulisnya SBMPTN seperti itu. Nah, untuk SNBP ini
boleh linjur atau harus yang satu jurusan? Nah, ini katanya yang jadi spesial di penerimaan mahasiswa baru tahun ini, dia boleh lintas jurusan. Oh, boleh. Nah, tapi ya tentu dong pasti ada tapinya, yang namanya lintas jurusan dari IPA ke IPS atau dari IPS ke IPA. Itu juga berdasarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari PTN-nya. Gitu. Ya, itu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kita di akhir semester 1 menuju semester 2 ini nggak sering update, rasanya kan ketinggalan banget ya. Karena sekarang kita sudah nggak akun LTMPT ya. Iya, sekarang BP3 ya. Nah, itu udah ada Panselnas penyelenggaranya beda lagi gitu namanya, dan mungkin banyak juga yang baru-barunya. Kalau dulu kan kita harus bikin akun LTMPT dulu, kita terregistrasi, baru kita bisa daftar. Nah, tahun ini kita masih update terus ya. Karena kita pribadi pun sebetulnya kita bukan orang yang spesialis di dalamnya. Kita cuma ingin berbagi informasi ya Bu Tamia. Kita pernah dengar. Nah, gitu. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan informasi yang kita kulik buat ngebantu adik-adik semua, khususnya adik-adik SMA 1 Cijeruk yang persiapan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Itu tadi untuk yang jalur prestasi. Lalu untuk yang tulisnya ada yang berbeda nggak Bu Tami? Oke, untuk jalur tulisnya sebenarnya masih sama aja ya, lewat UTBK ya. Cuma dia sekarang namanya SNBT berdasarkan tes. Jadi kalau yang prestasi SNBP, kalau yang tes SNBT. Nggak ada tulis ya, sekarang semua berbasis CBT ya. Iya, CBT. Nggak ada yang tulis komputer. Yang berbeda apa di tulis ini Bu Tami? Justru ini yang beda banget. Beda banget dibandingkan dengan UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau UTBK tahun sebelumnya, dari zaman saya juga sebenarnya, dari zamanan saya itu ada tes MAPAL dulu ya, TPA. Jadi ada matematik dasar, terus ada kimianya. Kalau yang ngambil kalau sekarang tuh Saintek namanya. Saintek itu ada biologinya, ada kimianya, ada fisikanya gitu. Kemudian kalau yang ambil soshum juga berarti ya pelajaran IPS-nya gitu ya. Nah, kalau sekarang itu nggak ada tuh yang namanya tes akademik. Sekarang itu adanya adalah tes skolastik gitu. Itu sih yang paling beda banget dari SNMBP dari sekarang itu, ya itu sebenarnya yang paling spesial lah istilahnya. Nah, Bu Tami, kalau saya pribadi kan nggak ngalamin tuh tulis tuh, jadi nggak ngerti tuh potensi akademik dan lain sebagainya. Tes skolastik tuh seperti apa sih? Jadi tes skolastik itu sebenarnya kalau yang kelas 12 sekarang kan ada beberapa peserta didik itu yang ikutan AKM ya. ANBK ya, kelas 11 ya. Nah, soalnya kayak begitu macamnya. Literasi berarti? Ya, literasi. Jadi dia tuh terdiri dari penalaran logika, kemudian literasi bahasa Indonesia, kemudian ada literasi bahasa Inggris gitu ya. Logikanya logika matematik, tapi matematiknya itu bukan soal matematik langsung gitu, tapi kita lebih disajikan sebuah cerita, kemudian bagaimana kita menerapkan ilmu matematik kita untuk menyelesaikan masalah itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Berarti itu subjektif ya, objektif. Ya, sudut pandang berarti kan ya, sudut pandang. Jadi sebetulnya meskipun istilahnya kekhususan mapel nggak ada, bukan berarti lebih mudah ya. Justru tantangannya lebih besar. Justru kalau menurut saya lebih tantangannya ada di sini. Kalau TPA misalkan kayak kimia, fisika, biologi, ya kan dari zaman dulu juga kalau bimbelan tuh nyediain buat itu ya, buat bimbelin biologi, fisika, kimia. Nah, kalau sekarang itu justru harus, jadi kita itu pengetahuannya harus luas, ya pengetahuannya harus luas, dan kita juga lebih diasah logika. Logikanya main banget ya. Terus kan biasanya juga yang namanya literasi pasti teksnya panjang gitu, bukan cuma mengambil makna, pasti soal-soalnya akan lebih dalam dari itu. Jadi kalau menurut saya yang pasti harus dilakukan itu adalah ya latihan. Latihan soal ya. Karena sekalipun kita istilahnya mampu untuk menjawab, tapi kalau kita udah boring pasti fokus hilang ya. Nah, terus yang uniknya dari literasi itu kayak pelajaran bahasa Indonesia. Semua jawaban itu terlihat betul. Nah, kita itu harus mencari yang paling tepat gitu. Betul. Nah, literasi bahasa Indonesia, kemudian literasi bahasa Inggris itu sama aja sih, cuma beda bahasa. Kemudian kan pengerjaannya juga itu dilakukan dalam waktu 190 menitan ya, 195 menit, 3 jam 15 menit. Lu kan bayangin aja 3 jam 15 menit kita ngerjain soal. Nah, itu belum tahu ya nanti apakah ada istirahatnya dulu atau bablas tuh 3 jam 15. Kebayang dong ngerjain soal 3 jam 15 menit dan itu bacaan semua itu. Kalau kita fokusnya
nggak bagus gitu pasti zong ya, sekalipun kita tahu cuman fokus kita hilang pasti Betul. wassalam kayak Iya. gitu. Menarik ya, adik-adik luar biasa, makin kesini sebetulnya makin dipermudah ya. Makin Secara dipermudah. sistem tuh makin Betul. dipermudah, berbeda dengan kami dulu ketika kami kan ada PMDK dulu, habis PMDK SNMPTN undangan, baru SBMPTN, lalu UMBPTN. Kalau sekarang semua udah tersedia. Iya, tersedia. Nah, ya betul. Terus yang dipermudah tapi agak susah juga itu berarti nggak ada yang pasti untuk bimbel ya. Iya. Mau bimbel apa? Menarik betul Iya. yang Bu Tama bilang tadi, di kelas 11 minggu lalu tuh ada yang nanya, Bu, saya kelas 11 pengen persiapan untuk SBMPTN, bahasanya masih SBMPTN Iya. karena belum terlalu ini ya, Iya, belum belum terlalu booming lah tersounding namanya. lah gitu nama yang baru ini. SNBP ini belum terlalu, SNBP dan SNBT ini belum terlalu tersounding. Jadi bahasanya si Ade ini masih nanya SBMPTN, bimbel saya lalu ngambil apa? Hah, apa ya? Ya bingung Iya. kan, mau fisika karena dia ini IPA gitu, mau fisika ya nggak tahu nanti soal tes skolastik itu ada fisikanya atau enggak dan sebagainya, jadi kurang begitu pasti ya. Semoga adik-adik terus ngulik dah ya. Sekarang juga kan kalau di SMBT ini tuh jadi nggak ada pilihan nanti mau masuk Saintek, Soshum atau campuran. Kalau dulu kan kita kalau daftar pilihnya mau Soshum kah atau Saintek kah atau mau campuran. Terus Iya. itu juga biayanya beda apalagi kalau kita Iya. mau ambil campuran ya. Iya. Nah, kalau sekarang itu nggak ada Nggak, itu semua langsung ya? langsung dan biayanya itu 200.000. Nah, sebenarnya di permennya itu dibilang dalam 1 tahun itu bakalan diadain 2 kali UTBK. Tapi untuk tahun 2023 itu belum bisa terlaksana katanya untuk beberapa alasan. Jadi masih dilakukan 1 kali tes. Tapi nanti ada 2 gelombang, ada gelombang 1, gelombang 2 UTBK biasa lah ya kayak gitu. Berarti masih sama secara sistem, berarti sebetulnya belum terlalu berubah banyak ya dari yang UTBK terus. Iya. Kan UTBK terus juga ada Betul. gelombang 1, ada gelombang 2 di awal banget UTBK tuh. Jadi yang udah ikut gelombang 1 boleh ikut gelombang 2. Iya. Terus tahun terakhir kalau yang udah lulus gelombang 1 tidak udah nilainya sekiranya mungkin gelombang 1 tidak diperkenankan ya Yes. kalau nggak salah ke gelombang 2. Nah, sekarang berarti masih proses mengkaji terus ya. Nah, Bu Tami, lalu ketika kita berbicara nama SNBP dan SNBT untuk jadwalnya sendiri itu Nah, untuk mulai kapan? jadwalnya, nah ini ya yang harus dicatat dari sekarang tuh jangan sampai nunggu akhir. Betul. Harus diingat. Jadi kalau misalkan kata di pengumumannya nih dimulai daftar tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu dia itu selalu mulai per jam 3 ya. Selalu mulai per jam 3 sama Mulainya kan jam ya dari tahun-tahun kemarin. Nah, mungkin nanti untuk jadwalnya juga nanti bisa kita tampilkan ya untuk Insya jadwalnya. Allah. Jadi jangan sampai gini loh, jangan sampai nungguin waktu-waktu akhir karena kalau nungguin waktu-waktu akhir pasti nanti down pasti ya. Betul, server pasti keseringan tuh down kalau misalnya di akhir-akhir ya seperti Iya, itu. gitu. Ya, jadi itu adik-adik, semoga setelah adik-adik melihat tayangan ini adik-adik makin semangat lagi menghampiri guru BK-nya, terus cari-cari informasi karena sekarang informasi benar-benar terbuka banget ya. Kalian yang males ke webnya di Instagram dan di Twitter Banyak. sekarang benar-benar info bisa dikulik banget gitu. Jadi kayaknya sayang deh kalau misalnya ada alasan next 1 hari nanti, Bu, saya nggak kuliah gara-gara Saya nggak nggak tahu tahu info. info. Itu kayaknya Enggak banget. nggak banget. Instagram sekarang bener-bener isinya ya tentang hal-hal itu. Iya. Bahkan nggak cuma panselnasnya tapi univ-univnya juga ya, PTN-PTN-nya juga itu bener-bener ngasih informasi sedemikian terbukanya kayak gitu. Dan kalau memang khususnya untuk adik-adik SMA 1 Cijeruk minder, Cijeruk nggak akan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri besar, kayaknya nggak juga deh. Enggak. Kita sudah banyak alumni ya. Ya justru jadi kenapa Mas Menteri itu bikin jalur lewat diganti ya dari yang dulu tuh bener-bener mapel tuh mapel jurusan, Iya. kemudian sedangkan sekarang itu hanya melalui tes skolastik hanya sebenarnya. Nggak aja sih, nggak aja. Ada 7 sub materi sebenarnya untuk tes skolastik itu, tapi di sini tujuan Mas Menteri itu adalah justru untuk pemerataan Ya. katanya seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau sekarang itu nggak ada lagi kata gue ikut bimbel, gue gak ikut bimbel, gue minder sama ikutan bimbel gitu. Karena sekarang pun kalau menurut saya bimbel juga pasti masih merancang formula Ya, ya. pasti banget, soalnya ini tuh kan baru banget Ya. gitu. Ya betul banget. Jadi untuk adik-adik SMA 1 Cijeruk yang kemarin itu ngerasa kecil untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri besar, kayak sekarang ini udah Allah kasih jalan nih Iya, lewat betul. Mas Menteri yang sekarang nih kayak gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Justru sebetulnya bukan alasan untuk itunya, jadi alasan di dirinya ya, mencari alasan untuk bermalas-malasan ya. Mencari alasan untuk membenarkan Ya, apa yang benar. dilakukan. Iya betul. Jadi
silakan aktif lagi tanya-tanya ke guru BK atau ke guru-guru yang kiranya bisa memberikan informasi. Kemudian jangan lupa aktif juga nanya ke guru BK untuk mengenai siswa PDSS eligible. terutama ya. Nah, PDSS, siswa PDSS. eligible, terus kapan apakah tahun ini ada pembuatan akun seperti tahun sebelumnya, karena kalau alur tahun sebelumnya kan bikin akun, kemudian daftar SNPTN dulu ya, SNMPTN dulu, terus nanti nungguin pengumuman SNMPTN langsung pendaftaran SBMPTN ya gitu. UTBK, pendaftaran UTBK dulu, UTBK nilainya keluar, baru nih daftar SBMPTN. Nah, yang sekarang nih dengan mulai dibuka tapi informasi pun sedang terus berjalan, jadi berbarengan nih. Jadi harus ekstra banget untuk adik-adik khususnya di SMA 1 Cijeruk yang sekarang kelas 12. Kayaknya udah selesai santai-santainya. Iyalah, bukan waktunya buat kayak gitu. santai-santai, apalagi kalau kita emang beneran punya mimpi ya. Ya, betul. Gitu. Terus itu juga sih, jangan sampai kita gini loh. Sekarang tuh kan informasi baru, ya kan, sistem baru, informasi baru, dan sampai saat ini juga masih terus berjalan informasi yang baru muncul lagi. Gini, jangan sampai kita tuh berpikir nanti aja nunggu informasi terbaru, Itu waktunya jadi kebuang sia-sia. Mendingan di waktu itu dibuat lebih berharga dengan kita belajar gitu loh. Betul. Misalkan kalau sebenarnya udah bukan waktunya 1 hari cuma belajar sejam sih sebenarnya, kalau pagi, kalau posisi kita udah kelas 12 sekarang. Tapi ya setidaknya belajarlah buat sekarang banyak lah soal-soal literasi, soal-soal numerasi. Kemudian kamu kalau cari tes skolastik aja itu langsung banyak. Ada misalkan satu website aja saya pernah nemu itu sampai 20 paket. Kalau kamu mau sebenarnya gitu. Nah, dari 20 paket itu satu paketnya isinya ada yang sampai 40 soal, 50 soal gitu. Nah, coba aja sekarang tuh mulai meluangkan waktu gitu loh. Harus mau untuk meluangkan waktu belajar gitu loh, baca-baca, karena ini tuh jadi bukan sebuah hafalan, bukan sebuah hafalan, tapi lebih ke bagaimana kita terbiasa menyelesaikan soal, bagaimana kita terbiasa untuk membaca soal, kayak gitu sih. Karena kalau nggak biasa ya kebayang dong soal-soal AKM kan, kalau yang ikutan tuh yang kelas 11 ikutan ANBK tuh soal-soalnya kan luar biasa banget gitu. Sebenarnya mungkin kalau yang ANBK itu kalau kita baca sebenarnya soalnya nggak sulit, nggak gampang nggak sulit, nggak sulit, tapi ini bilang gampang juga enggak juga sih gitu. Lebih karena udah down duluan ketika lihat teksnya banyak banget gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dibaca insya Allah pasti ada jawabannya, pasti nemu gitu. Yaps, jadi itu adik-adik untuk pengantar pengantar. Setelah sekian lama kita tidak tayang di SPM Radio ini kayak gitu ya, mudah-mudahan terpantik gitu loh. Sebagai pengantar awal kita kasih informasi mengenai jalur atau perubahan nama dari jalur masuk perguruan tinggi negeri. Nah, setelah ini mungkin adik-adik juga sering ngedenger ya, bisa masuk lewat bisa ke perguruan tinggi negeri itu bisa masuknya gratis nggak sih? Bisa. Jalurnya banyak. Nah, ada yang namanya KIP, kuliah dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bahas di next pertemuan. Kemudian yang sekarang masih bingung, Bu, saya bingung mau ngambil prodinya apa itu prodi atau apa itu jurusan. Sebetulnya kita tuh sudah bikin konten juga gitu loh. Andai kata adik-adik rajin untuk ngulik informasi pun kita rasa di channel-channel lain banyak gitu loh. Bahkan kalau memang nggak terlalu suka nonton, baca, itu juga ada penjelasannya apa itu prodi dan apa itu jurusan. Tapi kalau memang itu dibutuhkan kembali, insya Allah nanti kita bahas kayak gitu. Dan kalau memang adik-adik mau bertanya seputar tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri yang kali ini belum kami sampaikan, nanti boleh di kolom komentar silahkan sampaikan pertanyaannya, barangkali bisa kami bantu untuk mencari jawabannya. Insya Allah kami coba kaji teori juga. Sebetulnya kami berbicara seperti ini tidak hanya langsung ngomong ya Bu Tami ya. Bu Tami itu punya catatan. Nah, ini sumber-sumber informasinya dari web yang insya Allah resmi kayak gitu. Jadi insya Allah kami akan bantu semampu dan sebisa kami demi meraih mimpi adik-adik. Seperti itu. Jangan lupa pokoknya ngisi PDSS mulai tanggal 9 Januari. Jangan sampai nungguin Februari. Dan jangan lupa penuhi ruang BK. Iya benar. Tapi bukan jangan buat nongkrong. Buat cari informasi, santainya sudah dulu. Oke, itu adik-adik sebagai pengantar awal tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri. Mohon maaf host pengganti ini siarannya sesuka hati. 1 tahun kita tak jumpa, sekali jumpa kita langsung satset kayak gitu dengan narasumber yang masih sama.
seperti tahun lalu. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dengan bahasan-bahasan masih insya Allah tentang seputar perguruan tinggi negeri, dan mudah-mudahan kita bisa share juga tentang swasta dan kedinasan lainnya. Dan masih di Suara Pendidikan Merdeka SMA 1 Cijeruk di 107,7 FM atau di channel SPM Radio. Sampai berjumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.